Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Novianti dengan NIM A1D1180002 dari R005 semester 4 PGSD Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dunia iptek yang sedemikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkap mesin-mesin otomatis. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Nah, di sini ada pun dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama kita lihat dari bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bagian bumi manapun melalui internet. Dan yang kedua ada kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Sedangkan dampak negatifnya pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas dan kecemasan teknologi. Selain itu, ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Nah, dilihat dari bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan terjadinya industrialisasi. Sedangkan dilihat dari dampak negatif, terjadinya pengangguran dan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat. Selanjutnya kita lihat dari bidang sosial dan budaya. Nah, di sini dampak positifnya ada perbedaan kepribadian pria dan wanita dan meningkatnya rasa percaya diri. Sedangkan dilihat dari dampak negatif merosotnya moral di kalangan remaja dan kenakalan remaja yang semakin meningkat. Kita lihat dari bidang pendidikan, dampak positifnya muncul media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan dan munculnya metode-metode pembelajaran baru. Sedangkan dilihat dari dampak negatifnya kerahasiaan alat tes yang semakin terancam dan penyalahgunaan bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kita lihat dari bidang politik, dampak positifnya di bidang politik internasional juga dapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme dan proses regenerasi kepemimpinan. Sedangkan kita lihat dari dampak negatifnya timbulnya gelombang demokratisasi yaitu dambaan kekuasaan dan timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Nah, di sini ada tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya. Yang pertama ada teknologi tinggi. Nah, teknologi mutakhir yang dikembangkan dari penerapan ilmu pengetahuan terbaru seperti komputer, laser, bioteknologi, satelit, komunikasi, dan sebagainya. Dan yang kedua ada teknologi media. Teknologi media adalah tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan tidak memerlukan pengetahuan baru karena telah bersifat rutin. Yang ketiga ada teknologi tepat guna. Di sini teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana dan pelaksanaannya yang bersifat padat karya. Nah, di sini ada pun pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Yang pertama kita lihat dari primer, yaitu ada sandang. Penyediaan pakaian dengan teknologi, maka pakaian berkembang dengan pesat seperti pakaian, olahraga, kerja, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pangan. Penyediaan bahan makanan seperti memperluas lahan pertanian. Dan yang ketiga ada papan. Penyediaan alat bangunan seperti atap, sekarang sudah ada atap genteng. Selanjutnya ada sekunder. Nah, di sini kebutuhan sekunder manusia timbul setelah kebutuhan primernya terpenuhi, terutama kebutuhan akibat manusia memerlukan hubungan dengan manusia yang lain. Antara lain, diperlukan industri untuk memenuhi kebutuhan manusia secara massal dan transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah ke daerah yang lain, atau komunikasi diperlukan untuk hubungan manusia dari satu ke daerah yang lain, dan kesehatan yang makin terjamin dan sebagainya. Nah, itulah sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.